Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ahmad dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Ini mempresentasikan makalah memahami menganalisis dan teori dasar-dasar investasi dan perencanaan. Saya awali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kami mengaturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kami dapat melangsungkan penjual makalah etik WMD dengan judul memahami menganalisis teori dasar-dasar investasi dan perencanaan pada mata kuliah ekonomi. Pada halaman ini kami sudah menjelaskan dari judul, kata pengantar dan daftar isi. Bab 1 pendahuluan yang saya bahas adalah latar belakang, masalah dan tujuan. Bab 2 pembahasan biaya tak langsung, jumlah biaya investasi total, data pembayaran proyek, pendapatan proyek per tahun, pengeluaran proyek per tahun. Bab 3 penutup, kesimpulan dan syarat. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Sebuah proyek studi kelayakan fasilitasi merupakan hal yang sangat penting mengingat perlunya suatu landasan yang dapat dijadikan acuan untuk menilai suatu proyek layak atau tidak untuk melaksanakan. Salah satu hal yang biasanya ditinjau dalam studi kelayakan suatu proyek adalah mengenai analisis investasi investment analysis. Pada penelitian ini, analisa penilaian investasi akan dilakukan pada pembangunan booster PDAM di Pontianak Selatan. Distribusi air bersih yang belum merata di kota Pontianak dikarenakan kurangnya fasilitas penunjang distribusi air menyebabkan beberapa daerah di kota Pontianak belum mendapatkan penyaluran air bersih secara merata. Secara keseluruhan jumlah penduduk Kalimantan Barat adalah 5.313.332 jiwa, sedangkan kota Pontianak memiliki populasi penduduk sekitar 651.598 jiwa, atau sekitar 12,26% dari total penduduk Kalimantan Barat dalam kurun data Disdukcapil Kalimantan Barat 2014. Tingkat kepadatan penduduk mencapai sekitar 5.145 jiwa kilometer persegi. Pelayanan air bersih untuk Kota Pontianak yang dilayani oleh PDAM Kota Pontianak pada tahun 2014 menjumlah 91.318 rumah tangga atau sekitar 70,07% dari total rumah tangga Kota Pontianak dalam kurung data PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak 2014. Pemerataan penyaluran air bersih penting untuk dilakukan agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat penggunaan air bersih secara luas. Untuk itu diperlakukan tambahan pembangunan booster PDAM diberikan di Kota Pontianak sangat mendesak dan diperlukan agar tekanan air di beberapa daerah di Pontianak yang lemah dapat diatasi dengan adanya pembangunan booster ini. Idealnya Kota Pontianak memiliki 9 buah booster untuk melakukan distribusi ke seluruh wilayah Kota Pontianak dan sekarang baru berjumlah 5 buah booster yang tersebar di beberapa wilayah titik di Kota Pontianak. Sedangkan untuk booster di wilayah Pontianak Selatan ada namun memiliki kapasitas terpasang kecil sehingga dilakukan pembangunan booster tambahan dengan kapasitas lebih besar dan baru menjadi wacana untuk masuk pembangunan di tahun anggaran 2013-2014. Selama ini untuk kehidupan sehari-hari masyarakat belum merasakan pemanfaatan air bersih, masih menggunakan air tanah dan air parit sebagai sumber. Kebutuhan air primer dan sekunder, baik itu untuk mandi, mencuci dan sebagainya, tentunya hal ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat karena sebagian sumber air tersebut kotor dan mengandung berbagai penyakit yang mungkin dapat menyebabkan sakit bagi masyarakat. Rumusan masalah yaitu ada bagaimana cara menentukan nilai kelayakan investasi, yang kedua ada beberapa cara menganalisis data, yang ketiga ada berapa macam jenis analisis. Tujuannya yaitu adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi teknik, dua untuk memperdalam kajian ilmu tentang studi kelayakan perencanaan investasi proyek teknik, yang ketiga untuk pembelajaran mengenai teori metode kelayakan investasi. Bab 2 metode penilaian kelayakan investasi yaitu satu dasar teori payback period PBP, kriteria keputusan untuk mengetahui layak atau setidaknya suatu investasi dalam metode NPV yaitu NPV lebih besar dari 0 maka rencana investasi diterima menguntungkan. NPV kurang dari 0 maka rencana investasi ditolak tidak menguntungkan. NPV sama dengan 0 maka nilai investasi sama. Payback period PBB. Menurut Giatman 2005, metode PBP
pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa lama periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi pulang pokok break even point. Lamanya periode pengembalian K saat kondisi BEP adalah K dalam kurung PBP dengan lambda K CF dari 0, di mana K periode pengembalian, CF cash flow periode ke T jika komponen cash flow bersifat manual, maka formulanya menjadi ke K dalam kurung BPB dengan investasi per annual benefit kali periode waktu. Untuk mengetahui rencana investasi tersebut layak ekonomis atau tidak, diperlakukan suatu ukuran kriteria tertentu dalam metode PBP. Rencana investasi dikatakan layak atau jika K lebih kecil daripada N dan sebaliknya. K sedangkan jumlah periode pengembalian, N sedangkan umur investasi. Biaya pembangunan proyek merupakan jumlah keseluruhan pekerjaan pembangunan booster PDAM di Pontianak Selatan dan ditambah penampakan pembangunan jaringan distribusi pipa yang dilakukan oleh PDAM untuk penunjang sarana dan prasarana pendukung booster. Net Present Value (NPV). Metode ini merupakan penilaian investasi dengan menghitung nilai bersih neto pada waktu sekarang present. Rumus umum bisa dilihat dari sini. Yang kedua adalah biaya pembangunan proyek. Biaya pembangunan proyek merupakan jumlah keseluruhan pekerjaan pembangunan booster PDAM di Pontianak Selatan dan ditambahkan penambahan pembangunan jaringan distribusi pipa yang dilakukan oleh PDAM untuk menunjang sarana dan prasarana pendukung booster. Biaya tak langsung. Besaran biaya tak langsung diasumsikan 20% dari nilai total biaya langsung. Komponen biaya yang termasuk ke dalam biaya tak langsung antara lain overhead, kontingensi, pajak, dan asuransi proyek. Biaya tak langsung sejumlah 4.898 juta kali 20% sama dengan 979.672.000. Jumlah biaya investasi total biaya pembangunan booster sama dengan 4.898 juta. Biaya tak langsung 979.672 juta. Total seluruh biaya investasi 5.870.600.000 rupiah. Data pembayaran proyek. Rincian pembangunan proyek adalah sebagai berikut. Biaya pembangunan 5.870.600.000. Umur rencana 20 tahun. Pendapatan proyek per tahun. Jumlah pelanggan PDAM Pontianak Selatan untuk dua wilayah yaitu Kelurahan Paritokaya dan Kelurahan Bangka Belitung adalah 23.475 pelanggan. Jumlah pemakaian air rata-rata orang per hari berkisar 144 liter per hari pelanggan. Untuk pendapatan proyek rencana dihitung berdasarkan rumus dan rinci sebagai berikut. T sesuai dengan tarif air Rp3.946 per meter kubik. J jumlah pemakaian rata-rata liter bulan pelanggan 144 liter. 1000 liter sama dengan 1 meter kubik. Asumsi satu pelanggan sama dengan 4 orang. Proyeksi pendapatan tahun AB P kali T kali C kali 30 kali 12. Bisa dilihat di sini jumlahnya sama dengan 1.059.485.851 rupiah. Pengeluaran proyek per tahun. Biaya pengeluaran operasional booster meliputi biaya pengiriman gedung dan mesin, biaya listrik, telepon, dan anggaran gaji karyawan. Rincian biaya operasional booster sebagai berikut. Pengeluaran per tahun 262.800.000 per tahun. Depresiasi penyusutan biaya bangunan umur rencana RP 5.880.600.000 rupiah per 20 sama dengan 253.880.000 rupiah per tahun. Total pengeluaran aset RP 262.800.000 rupiah ditambah 292.880.000 rupiah sama dengan 556.660.000 rupiah per tahun. Data dan analisis literatur, analisis sensitif, present value, umur ekonomis 20 tahun, suku bunga 12%, pendapatan kotor tahun 1.300.000 per tahun, NPV pendapatan sekarang, pendapatan tahun P per A, I dan N. Bisa dilihat ada beberapa anggaran 1.059.485.851 dan sama dengan 7 miliar 914.898